Halo semuanya, rekan-rekan Ranah Suci Abadi, kita berjumpa kembali di channel My Novel. Sebelum alur ceritanya dimulai jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya, agar tidak ketinggalan dengan update episode terbarunya. Jika suka silahkan like dan share, dan komen. Tanpa lama-lama lagi ayo, kita ke alur cerita. My Novel, Supreme Sword God, Chapter 1380. Mu Lingjun dan monster tua lainnya masing-masing meninggalkan tas penyimpanan. Mengatakan ini niat mereka, tolong jangan tolak Su Yiwan. Faktanya, sebelum Su Yi dapat berbicara, King Xi Jianxian tersenyum dan menyingkirkan niat ini dan menyerahkannya kepada akuntan di samping. Pak akuntan mengintip salah satu tas penyimpanan, dan mau tidak mau mengambil napas dalam-dalam. Ada lebih dari 10 jenis obat ajaib tingkat bulu saja. Selain itu, ada harta seperti kristal roh dan materi ilahi, yang semuanya adalah harta karun di tingkat bulu. Dan ini hanya salah satu tas penyimpanan. Hari ini, ada lebih dari 10 tradisi Tao kuno, dan ribuan alam kenaikan ada dalam game ini. Berapa banyak bayi? Tuan akuntan. Dia mahir dalam akuntansi, dan dia adalah bos di balik layar si Hailu. Terutama harta karun itu, kamu tidak bisa membelinya sama sekali. Pada saat yang sama, Li Zong dan sekelompok karakter Ascension Realm berbaris. Su Yi berpikir itu terlalu melelahkan untuk berdiri, jadi dia hanya duduk di kursi rotan dan mengangkat kutukan pada alam kenaikan yang kuat itu satu persatu. Adegan itu seperti seorang dokter terkenal yang tiada taranya sedang berkonsultasi dengan seorang dokter. Namun, orang-orang yang berbaris semuanya berada di alam Ascension, pilih satu saja, dan taruh di langit berbintang hari ini, eksistensi itulah yang dunia hanya bisa memandang. Di waktu berikutnya, saat Su Yi menghancurkan kutukan pada karakter-karakter di alam Ascension, sorakan gembira dan terima kasih yang tulus, itu juga terdengar satu demi satu di lapangan. Beberapa orang kuat bahkan lebih bersemangat, atau menari, atau menangis kegirangan, atau tertawa lagi dan lagi. Emosi seperti itu juga menjangkiti semua orang yang hadir. Setiap karakter di alam Ascension yang mengantri sangat menantikannya. Li Zong juga mengirim hati yang dipilih secara pribadi oleh Mo Qingzhou. Harta setingkat bulu langka dan berharga. Namun, Su Yi tidak pernah meliriknya dari awal hingga akhir, dan langsung dikumpulkan oleh akuntan di samping. Waktu berlalu hingga 2 jam kemudian. Su Yi telah mengangkat kekuatan kutukan pada hampir 600 jiwa yang mati. Tuan akuntan menerima 7 hadiah untuk Su Yi satu demi satu. Selain hadiah yang diberikan oleh Mu Lingjun dan lainnya, hadiah lainnya semuanya mewakili kehendak pihak Tao kuno. Tidak hanya banyak, tetapi semuanya adalah harta karun tingkat bulu, yang mempesona. Tuan akuntan telah melihat semua jenis harta dalam hidupnya, tetapi ketika dia menghitung hadiah ini, dia tidak bisa tidak membuka mata dan terkejut. Beberapa harta karun aneh yang belum pernah dilihatnya, belum pernah didengarnya. Seperti Ciceng Daomen, mereka secara langsung mengirim sekumpulan dewa langka untuk mengorbankan pedang Dao tingkat bulu, yang masing-masing merupakan harta langka di dunia luar. Pada akhirnya, Pak Akuntan benar-benar kaget. Terlalu banyak harta, dan nilainya terlalu besar untuk diukur. Tuan akuntan mau tak mau meragukan bahwa bahkan jika dia mengosongkan semua barang milik si Hailu, dia mungkin tidak dapat dibandingkan dengan hadiah ini kepada Su Yi. Dia telah berbisnis sepanjang hidupnya, tetapi ini adalah pertama kalinya dia melihat betapa kaya dan kuatnya para Taois kuno itu, mereka sama sekali tidak manusiawi. Kalau Su Yi, saya tidak merasakannya sama sekali. Pertama, saya tidak tahu berat hadiah itu. Kedua, dia sibuk dan ingin mengakhiri hal yang membosankan ini sesegera mungkin. Kadang-kadang, dia akan istirahat dan minum beberapa teguk anggur. Tiba-tiba terdengar seruan di kejauhan, dan kerumunan yang mengantri pun riuh. Terlihat di kejauhan antara gunung dan sungai, kapal harta karun tersapu cahaya peri. Perahu harta karun panjangnya 100 kaki, dan seluruh tubuhnya seperti peri emas yang dituangkan, pancaran cahaya ilahi menyebar, cahaya peri mengambang, dan itu suci dan tak terduga. Ling Qiao Xianzu. Li Zong menyipit pelan. Perahu abadi ini telah muncul kembali di dunia. Mungkinkah kekuatan iblis yang pernah mengguncang zaman kuno belum benar-benar dihancurkan? Pengunjung tidak baik. Beberapa orang yang hadir di lokasi juga menunjukkan keterkejutan. Perahu abadi ini sangat terkenal di zaman kuno, dan berasal dari klan Hong, darah iblis. Ini adalah kekuatan kuno dari negeri dongeng, yang datang ke dunia pada zaman kuno dan memicu gempa bumi besar di dunia. Pada saat yang sama, King Xi Jianxian dan Jie Kong Jianseng saling memandang, dan alis mereka tidak bisa menahan kerutan. Rekan Daois Su, kemungkinan besar masalah akan datang. King Shi Sword Immortal dengan cepat mentransmisikan suara, Ling Qiao Xianzu itu berasal dari klan Hong di negeri dongeng. Klan ini mewarisi darah iblis, dan menjadi terkenal sebagai sejak zaman kuno dunia manusia sangat menakutkan, tidak kalah dengan keluarga Xianjun di belakang Mo Qingzhou. Di antara kekuatan di belakang keturunan abadi, hanya ada segelintir dari mereka yang dapat dibandingkan dengan keluarga Hong. The Sword Immortal King Shi dan Sword Mong Jiekong sangat serius, dan jelas sangat takut pada keluarga Hong ini.
Su Yi merasa segar kembali setelah mempelajari ini, dan berkata, ini yang terbaik, semoga saja kamu tidak mengecewakanku. Dulu dia terlihat membosankan, tapi kali ini, jelas berbeda, penuh energi, dan matanya penuh harapan. King Xi Jianxian dan Jie Kong Suot Mong sama-sama tercengang dan tidak bisa berkata-kata. Bagaimana mungkin mereka tidak melihat bahwa Su Yi sepertinya mengharapkan keluarga Hong datang membawa masalah. Sambil berbicara, di bawah tatapan mata yang tak terhitung jumlahnya, perahu abadi Ling Qiao yang suci dan luar biasa perlahan-lahan tiba di tempat kejadian. Kemudian, sekelompok tokoh keluar dari kapal harta karun. Dipimpin oleh seorang pria dengan mahkota bulu, sepatu bot bermotif moir, dan jubah giok berlengan lebar. Dia memiliki sosok ramping, alis panjang, dan kipas batu giok di tangannya. Yang paling mencolok adalah dia memiliki sepasang pupil berwarna biru tua, dan ada jejak pancaran yang mengintimidasi di antara matanya. Hong Feiyu, ini setan kecil. Ada sensasi di lapangan, dan identitas pemuda berjubah giok itu dikenali. Hong Feiyu, keturunan langsung dari klan Hong, iblis darah murni, dan para tetua klannya semuanya abadi. Benar-benar keturunan peri, orang ini memiliki temperamen yang flamboyan dan mendominasi, dan sangat mendominasi. Sejak zaman kuno, dia memiliki gelar Dewa Setan Kecil, dan dia adalah keturunan dari makhluk abadi lainnya. Yang paling menarik adalah Hong Feiyu juga memiliki saudara laki-laki yang bisa disebut penjahat tiada taraf, bernama Hong Feiguan, yang telah meninggalkan banyak sensasi di akhir zaman. Hukum rekor legendaris di dunia adalah salah satu pemimpin di antara keturunan abadi. Ternyata itu iblis. King Xi Jianxian melompat, ini pasti keras kepala yang keras kepala. Selain Hong Feiyu, ada banyak hal lama dari Xia Jingjing. Urusan hari ini, saya khawatir akan merepotkan. Jie Kong Suot Mong mengerutkan kening. Dia memberitahu Su Yi melalui transmisi suara bahwa di antara orang-orang kuat di sekitar Hong Feiyu, 3 berasal dari klan Hong, dan monster tua lainnya berasal dari Tianyin Xianmen, Huangkuan Gunung Setan Jiuyin, dan kekuatan iblis kuno lainnya. Dan pasukan ini pernah berpartisipasi dalam pertempuran Xiaotai dan berseteru dengan Su Yi. Sekarang, Hong Feiyu muncul dengan sekelompok orang tua, jelas itu adalah pengunjung yang buruk. Su Yi tersenyum dan berkata, ini lebih baik. Dia melihat sekilas bahwa di samping Hong Feiyu, ada seorang lelaki tua dari keluarga Zhong kuno. Itu adalah pria berjubah emas bernama Zhong Wanli, barang antik tingkat fosil hidup dari keluarga Zhong. Ketika kami berbicara, di samping Hong Feiyu, seorang lelaki tua kurus dengan rambut putih memimpin jalan. Semuanya, tolong beri jalan. Pria tua berambut putih itu membuka mulutnya, suaranya tua dan serak, memancarkan kekuatan besar. Suasananya tertekan dan membosankan. Semua yang hadir, siapa yang tidak bisa melihat bahwa Hong Feiyu dan yang lainnya bukanlah orang baik. Orang-orang yang masih antre tidak berani berdiri di depan mereka dan memberi jalan. Hong Feiyu memegang kipas giok di tangannya, melirik ke arah penonton, tersenyum, lalu sisiran terbangun di sini. Sekelompok orang tua mengikuti, seperti bintang dan bulan, yang membuat identitas Hong Feiyu semakin menjauh. Dari awal hingga akhir, tidak satu pun dari lebih dari 10 Taoist Taiko yang hadir berani berbicara, dan tidak satu pun dari mereka yang berani menghalangi. Alis King Xi Jianxian dan Jie Kong Jianxiong semuanya berkerut. Rekan Daoist Su, Hong Feiyu ini memiliki temperamen yang mendominasi dan kejam serta memiliki status khusus. Jika memungkinkan, cobalah untuk tidak bertentangan dengannya. Transmisi suara Li Zong mengingatkan Su Yi. Su Yi tidak berkata apa-apa, hanya duduk minum sendirian. Gerakan seperti itu membuat Li Zong gemetar, menyadari bahwa Su Yi mungkin tidak mendengarkan kata-katanya sama sekali. Saudara King Shi, tolong bujuk sesama Taoist Su, jangan menyinggung Hong Feiyu, jika tidak, itu akan membawa bencana. Pada saat yang sama, Mu Lingjun dengan cepat mengirimkan suaranya ke King Xi Jianxian. Orang ini dan Huang Jianmo serta monster tua lainnya di alam Xia semuanya tampak serius. Kakakmu, aku menerimanya dengan niat baik, tapi jangan katakan lagi, jika tidak, pasti akan memancing rasa jijik sesama Taoist Su. King Xi Jianxian mengerutkan kening dan berkata, kamu bisa berdiri dan menonton. Mu Lingjun dan yang lainnya saling memandang dengan heran dan bingung. Dalam keadaan seperti itu, bukankah tindakan yang paling bijaksana adalah menghindari konflik dengan Hong Feiyu sebanyak mungkin? Pada saat ini, Hong Feiyu dan rombongannya telah datang. Mata yang tak terhitung di lapangan juga berkumpul, dan suasana menjadi semakin mencekam. Anak muda, ketika kamu melihat tuan mudaku tiba, tidakkah kamu bangun untuk menyambutnya? Pria tua kurus berambut putih itu mendengus dingin. Suaranya seperti guntur tumpul, membuat gunung dan sungai bergetar, dan kekuatannya luar biasa. Oh, sangat megah. King Xi Jianxian tertawa, menunjuk ke tanda pedang di tanah di kejauhan, dan berkata, saya mungkin juga mengatakan terus terang, tidak peduli siapa yang datang hari ini, mereka akan menekan ak sesuai aturan, siapapun yang berani melewati garis ini, jangan salahkan saya karena menunggu. Suaranya seperti pedang, dan gas pembunuhnya luar biasa.
Semua orang menarik napas, tetapi di hadapan Hong Feiyu dan yang lainnya, King Xi Jianxian masih sangat kuat. Su Yi duduk di sana dengan tenang, memandang Hong Feiyu dan yang lainnya dengan mata dingin, dan tidak mengatakan apa-apa. Kamu, wajah lelaki tua kurus berambut putih itu tenggelam. Dia hendak mengatakan sesuatu, tetapi Hong Feiyu menghentikannya sambil tersenyum. Kami adalah tamu, kami di sini untuk meminta bantuan sesama Taois Su, bersikap sopan dan jangan kehilangan sopan santun. Hong Feiyu berkata, berhenti di luar bekas pedang di tanah, dan tidak bergerak lebih jauh. Setelah itu, dia tersenyum dan mengepalkan tinjunya, membungkuk kepada Su Yi yang sedang duduk di kursi rotan, dan berkata, Hong datang tanpa diundang dengan beberapa teman, dan juga berharap untuk sesama Taois Su. Tidak heran. My Novel, Supreme Sword God, Chapter 1381. Hong Feiyu menyapa Su Yi dengan anggun, dan semua orang tidak bisa menahan nafas saat melihatnya. Di dunia sekarang ini, saya khawatir hanya Su Yi, yang bertanggung jawab atas kekuatan reinkarnasi, yang dapat membuat iblis kecil keluarga Hong ini begitu sopan. Su Yi menyesap anggur dan berkata, karena kamu di sini untuk meminta masalah, mengapa kamu harus begitu sopan? Mencari sesuatu. Hong Feiyu tertawa, ketika Hong datang kali ini, para tetua dalam keluarga telah menyuruhku untuk bersikap sopan dan tidak membuat masalah, jadi tolong jangan salah paham. Dia melambaikan kipas batu giok di tangannya. Pria tua kurus berambut putih di sebelahnya segera mengeluarkan kotak perunggu, meletakkannya di tanah dan membukanya, menunjukkannya kepada semua orang. Sebuah cahaya harta karun muncul dari kotak perunggu, menyilaukan, memantulkan kekosongan di sekitarnya. Semua orang penasaran dan melihat ke atas. Di dalam kotak perunggu, ada semua jenis harta langka, semuanya brilian dan langka, dan mereka tidak biasa pada pandangan pertama. Hong Feiyu berkata sambil tersenyum, saya bertemu teman Taois Su untuk pertama kalinya, dan saya memberikan beberapa hadiah kecil. Kuan harus menjadi niat kecil Hong, dan saya juga meminta teman Tao untuk tersenyum. Semua orang di ruangan itu hanya bisa terkesiap. Saya tidak pernah berpikir bahwa keturunan keluarga Hong yang mendominasi ini akan bersedia menghabiskan begitu banyak uang. Beberapa tokoh senior memandang Su Yi dengan mata halus. Hong Feiyu melakukan langkah ini dengan etiket yang baik. Dalam keadaan seperti itu, pilihan apa yang akan Su Yi buat? Semuanya. Hong Feiyu juga tercengang, seolah-olah dia tidak percaya bahwa Su Yi begitu sederhana. Jika dia tidak setuju, dia akan mengusir dirinya sendiri. Pria tua kurus dan berambut putih mendengus dingin, anak muda, anakku memperlakukan satu sama lain dengan sopan, sikapmu tidak terlalu berlebihan. Su Yi bahkan tidak repot-repot memperhatikan ancaman seperti itu, dan mengabaikannya begitu saja. King Xi Jianxian berkata dengan dingin, lihat dengan jelas, dalam permainan hari ini, semua teman Taois yang telah menyatakan dukungan mereka kepada teman Su Taois. Adapun untukmu, tanpa diundang, apakah kamu masih ingin mengandalkan itu? Tidak pergi. Ucapan tersebut tidak sopan dan membuat suasana tegang. Hong Feiyu tidak bisa menahan tawa, memandang Su Yi, dan berkata, rekan Taois Su, bukankah Anda hanya ingin memudahkan hubungan dengan Taois kuno di dunia? Karena Anda ingin untuk mempermudah hubungan, kenapa? Apakah kamu akan menolakku? Omong-omong, mata biru gelapnya menyapu semua orang yang hadir seperti pedang, berpura-pura biasa saja. Mungkinkah di matamu, keluarga Hongku lebih rendah dari kekuatan kuno ini? Suara menjadi dingin dan agresif. Pada saat ini, Hong Feiyu mengungkapkan temperamennya yang mendominasi. Langit dan bumi dingin, gunung dan sungai sunyi. Hati semua orang yang hadir juga tegang. Sebelum Su Yi dapat berbicara, Hong Feiyu berkata dengan tatapan serius, jadilah teman saja, jika kamu menyelamatkan muka, ya. Berbicara, dia melihat sekeliling lagi dan berkata, saya berani mengatakan, bahkan jika Anda membantu para Taois kuno yang hadir, mereka mungkin tidak membantu Anda ketika Anda berada dalam kesulitan. Semua orang terdiam dan terlihat tidak yakin. Bahkan banyak orang yang telah dibantu oleh Su Yi sebelumnya dan menghancurkan kekuatan kutukan di tubuh mereka tidak berani menatap Su Yi saat ini. Semua ini membuat Hong Feiyu semakin mendominasi. Su Yi tersenyum dan berkata tidak setuju, kamu salah, aku membantu mereka, bukan membuat mereka bekerja untukku. Hong Feiyu berkata sambil tersenyum, itu tidak penting, aku hanya bertanya padamu, maukah kamu memberiku wajah ini? Kata-katanya biasa saja, tetapi sebenarnya agresif dan tampak sangat kuat. Hong Feiyu, apakah istrimu terlalu berlebihan? Li Zong berkata dengan suara berat. Hong Feiyu mengeluarkan telinganya, mengangkat kipas giok di tangannya, menunjuk ke Li Zong, dan berkata, orang tua, jangan berpikir Mo Qingzhou mendukungmu, jadi kamu berani lancang, di depanku, katakan lebih banyak satu kata, aku membunuhmu. Warna Li Zong berubah, dan ekspresinya tidak menentu. Hong Feiyu mengalihkan pandangannya, menatap Su Yi lagi, dan berkata, katakan saja padaku, selama kamu membantuku, aku, Hong Feiyu, tidak keberatan melindungimu. Di masa depan, siapapun yang berani membencimu, akankah itu melawanku, Hong Feiyu?
Kata-kata ini sangat kuat. Hal itu juga membuat suasana di lapangan tegang hingga ekstrim, dan semua orang terdiam. Sword Immortal Kingxi dan Sword Mong Jie Kong menjadi suram. Keduanya akan mengatakan sesuatu ketika Su Yi melambai, mulai sekarang, kamu hanya perlu menonton dan menyerahkan semuanya padaku. Tepat, Hong Feiyu menepuk telapak tangannya dan tersenyum, kamu dan aku sedang berbicara, bagaimana orang lain bisa memenuhi syarat untuk bergaul. Berani berbicara terlalu banyak, itu disebut tidak tahu harus berbuat apa, mencari mayat hidup, akhir. Kata-kata ini jelas memiliki arti, dan mereka mengalahkan Kingxi Sword Immortal dan Jie Kong Sword Mong. Hal ini membuat keduanya cemberut, dan mata mereka menjadi dingin. Hong Feiyu ini memang terlalu mendominasi dan sombong. Sudah selesai. Su Yi menyesap anggur dan bertanya. Hong Feiyu berpikir sejenak, dan berkata, kali ini saya juga membawa beberapa rekan Taois dari kekuatan lain bersama saya. Sekarang, mereka berdiri di belakang saya, dan saya harus meminta Anda untuk mengambil bertindak nanti. Bantu saja mereka menghilangkan kekuatan kutukan dari tubuh mereka. Di belakangnya, orang-orang tua itu semuanya dari pasukan musuh Su Yi. Pada saat ini, mereka semua memandang Su Yi dengan mata main-main. Rekan Taois Su, ini waktunya untukmu. Seorang lelaki tua berpakaian abu-abu dengan wajah seperti anak kecil tersenyum dan mengepalkan tangannya. Orang yang mengetahui urusan saat ini adalah pria yang tampan. Menurut pendapat saya, rekan Taois Su bukanlah orang bodoh. Dia harus tahu apa yang harus dilakukan. Seorang wanita cantik berbaju merah tersenyum manis. Melihat ini, semua orang yang hadir hanya bisa menghela nafas. Tentu saja, Hong Feiyu dan yang lainnya bukanlah orang baik. Su Yi hendak mengatakan sesuatu. Zhong Wanli dari klan Zhong kuno berkata sambil tersenyum, Tuan, Anda mengancam akan menghapus keluarga Zhong saya dari dunia dalam waktu setengah tahun. Menurut pendapat saya, Anda harus mengambilnya kembali pergi. Sekarang keluarga Zhong saya telah membentuk aliansi dengan Hong Gongzi. Sudut alis dan matanya penuh dengan senyuman. Melihat ini, Su Yi tidak bisa menahan senyum, memandang Hong Feiyu, dan berkata, bisakah saya mengajukan pertanyaan? Hong Feiyu tertawa terbahak-bahak, tapi tidak apa-apa untuk berbicara. Su Yi berkata, apakah kamu telah didorong oleh orang lain untuk datang kali ini? Hong Feiyu bertanya, mengapa kamu mengatakan ini? Su Yi berkata, ini sangat sederhana. Saya masih tidak mengerti mengapa seseorang datang untuk mati sendiri. Hong Feiyu, senyum di wajahnya mengeras dan menghilang sedikit demi sedikit, dan mata biru tua itu meledak menjadi cahaya yang menakutkan. Tapi setelah hening beberapa saat, dia tertawa lagi dan berkata, orang tuaku mengatakan bahwa kamu harus sopan kepada kamu, bahkan jika kamu menolak kebaikanku, kamu tidak bisa begitu saja menggertak orang lain. Itu saja, hari ini semuanya berakhir di sini. Dia berbalik dan pergi, Songbo, ambil hadiah kami dan pulang. Wow gelombang. Orang-orang di belakangnya semua pergi bersama. Adegan ini membuat penonton tercengang dan benar-benar terpana. Untuk melakukan pertempuran besar, sebelumnya sangat agresif, tetapi dalam sekejap mata, apakah Anda berencana untuk mengungsi? Apa ini? Kingxi Jianxian dan Jie Kong Swordsman tidak dapat menahan diri untuk tidak terkejut. Mereka tidak menyangka bahwa Hong Feiyu akan memilih untuk pergi dengan begitu tegas. Berhenti. Su Yi membuka mulutnya dan mengerutkan kening. Sekelompok batu asah pedang yang dikirim ke pintu tiba-tiba ingin pergi, yang membuat Su Yi sedikit enggan. Apakah Anda ada hubungannya dengan sesama Taois Su? Hong Feiyu berdiri diam, menoleh dan bertanya. Dia memiliki senyum lebar di wajahnya, dan kesombongannya yang arogan hilang. Su Yi berkata dengan acuh tak acuh, datanglah segera setelah kamu mengatakannya, dan pergi segera setelah kamu mengatakannya. Apa pendapatmu tentang wilayah suku? Semua orang mendecakkan lidah, kepala mereka bingung, Hong Feiyu tiba-tiba menelan dan mundur, melihat bahwa konflik akan mereda, siapa yang bisa membayangkan bahwa Su Yi tidak berniat untuk menyerah. Apa ini? Hong Feiyu juga tertegun sejenak, senyum di wajahnya menghilang sepenuhnya, dan berkata, jadi, kamu ingin peduli padaku. Wajah orang-orang di sekitarnya juga berubah muram. Su Yi mengangkat kepalanya dan meminum semua anggur di dalam panci, dan berkata, aku hanya memikirkannya. Begitu kata-kata itu keluar, suasana kembali tegang. Su yang bermarga, jangan bertindak terlalu jauh. Tuan muda dari keluargaku telah membuat pengecualian dan menoleransinya untuk memberimu wajah. Jika kamu membuat kemajuan lebih lanjut, berhati-hatilah bermain api dan membakar dirimu sendiri. Pria tua kurus berambut putih itu menegur. Su Yi tersenyum, berjalan mendekat, dan berkata, jika aku bermain api, kamu akan menjadi ngengat bagi api. Kulit kepala semua orang mati rasa, siapa yang tidak bisa melihat bahwa Su Yi akan bergerak dan melikuidasi. Sikap ini lebih dari kuat, itu hanya mendominasi. Bahkan keluarga Hong pun tidak. Hong Feiyu mengusap pipinya dan menghela nafas pelan, jika aku tahu ini, aku seharusnya tidak berpura-pura sopan padamu, rendah hati dan sopan. Perlakukan satu sama lain, tidak apa-apa sekarang, kesabaran saya telah menyebabkan orang lain mulai menendang hidung dan wajah mereka.
Saat dia berbicara, seluruh tubuhnya berubah. Boom! Mengenakan jubah giok, niat membunuh yang mengerikan menyebar dari Hong Feiyu, membuat banyak orang yang hadir berubah warna. Wajah tampan Hong Feiyu penuh dengan kekerasan, dia tersenyum dan berkata, semuanya, mengapa kamu tidak bermain dengan Su itu? Meskipun dia tersenyum, senyum itu membuat orang bergidik. Ya, monster tua yang membuat kabut asap itu semuanya setuju. Dunia melonjak dengan niat membunuh, gunung dan sungai bergetar, semua orang di lapangan menyadari bahwa itu tidak baik, dan mereka mundur ke kejauhan. Li Zong bahkan berkeringat untuk Su Yi dan tersenyum pahit. Dia tidak menyangka Su Yi tidak berencana untuk melepaskannya. Pada saat ini, Su Yi telah melangkah beberapa meter jauhnya, dan terus berjalan menuju sisi ini dengan langkah lambat. Menghirup udara segar. Pada saat inilah lelaki tua berambut putih dan kurus itu langsung berdiri, sosoknya melintas, dan dia menyerang Su Yi. My Novel, Supreme Sword God, Chapter 1382. Boom! Cahaya peri yang menyilaukan muncul dari pria tua berambut putih dan kurus itu, menjalin menjadi matahari merah. Saya tidak tahu berapa banyak orang di arena yang berkeringat dingin. Di masa lalu, menghadapi lawan seperti itu, Su Yi juga perlu menggunakan nafas pedang 9 penjara untuk mengalahkannya. Tapi kali ini, dia tidak melakukannya. Dentang, reinkarnasi kecil, kultivasi pada tahap selanjutnya dari Dongyu Realm. Di antara pedang ini, kekuatan yang belum pernah terjadi sebelumnya meledak, membuat Xiao Han khawatir. Boom! Pria tua berambut putih dan kurus itu memegang matahari merah di tangannya, dan dia baru saja tiba, seolah-olah dia berada dalam reinkarnasi tanpa akhir, seolah-olah dia ditinggalkan oleh surga dan bumi. Rasanya seperti diusir dari jalan lagi. Hanya dalam sekejap, lingkaran matahari merah itu meledak. Pria tua berambut putih dan kurus itu berteriak. Pada saat kritis, sebuah kacamata di depan lelaki tua kurus dan berambut putih itu meledak menjadi kemegahan abadi, merobek cahaya dan bayangan reinkarnasi, dan menyelesaikan ancaman mematikan. Meski begitu, lelaki tua berambut putih dan kurus itu terluka parah, dan sosoknya terhuyung-huyung dan terbang keluar. Tubuhnya hancur dan mengagetkan. Dengan satu pedang, jiwa yang mati dikalahkan. Adegan sombong itu mengejutkan penonton. Hong Feiyu dan yang lainnya bahkan lebih kedinginan dan wajah mereka sedikit berubah. Dongyu Realm tahap selanjutnya. Hanya dalam 1 bulan, kultivasi lawan telah meningkat 2 alam kecil dari yang mereka tahu. Kecepatan promosi seperti itu benar-benar mengejutkan. Kekuatan rekan Daoisu saat ini jauh lebih kuat daripada sebulan yang lalu. King Xi Jianxian dan Jie Kong Swordsman diam-diam terkejut, dan jelas menyadari bahwa Su Yi hari ini tidak lagi seperti sebelumnya, dan dia benar-benar berbeda. Bunuh! Hong Feiyu minum dengan keras. Ratusan bintang tiba pada saat yang sama, dan kekuatannya begitu makmur sehingga King Shi Sword Immortal dan Jie Kong Sword Mong yang menyaksikan pertempuran dari kejauhan mau tak mau mengubah warna mereka. Penggemar meteorit, harta peri yang terkenal dari keluarga Hong. Kekuatan Hong Feiyu tidak boleh diremehkan. Dia memiliki kekuatan ranah siaksia. Hal yang paling luar biasa adalah dia tampaknya tidak takut dengan serangan balik dari aturan langit dan bumi. Ambil sia karakter alam. Ini membuat King Shi Jianxian dan yang lainnya tenggelam dalam hati mereka, menyadari bahwa Hong Feiyu memiliki harta misterius yang mampu menahan serangan balik dari aturan Zhou Tian, sehingga mereka dapat menunjukkan kekuatan tempur seperti itu. Jika Anda mengubah karakter lain, Anda hanya dapat memainkan setengah dari kekuatan Anda jika Anda mati. Boom! Kekosongan meledak, dan bintang-bintang hitam menghancurkan kekosongan dalam kelompok, yang juga membuat Su Yi menjadi ancaman besar. Su Yi bertekad untuk menguji pedang untuk membuktikan seberapa kuat kekuatannya sendiri, dan tentu saja dia tidak akan mundur. Potong, niat pedang yang tak tertandingi, memicu aliran reinkarnasi yang kejam. Tiba-tiba, bintang-bintang runtuh satu demi satu, tetapi kekuatan penghancur yang mengerikan mengguncang sosok Su Yi mundur beberapa puluh kaki, darahnya bergejolak. Itu bisa memblokir pukulanku, lumayan. Hong Feiyu tersenyum ke langit, melambaikan kipas gioknya, dan datang dengan kasar. Terlalu kuat. Sebagai keturunan iblis surgawi, Hong Feiyu tidak hanya memiliki kekuatan untuk menentang langit, tetapi juga memegang harta peri yang sebenarnya, dan memiliki kekuatan untuk membakar langit dan menghancurkan bumi di setiap kesempatan. Bunuh. Pada saat yang sama, sekelompok monster tua yang datang dengan Hong Feiyu juga dikirim. Mengorbankan harta secara terpisah, membunuh, dan bekerja sama dengan Hong Feiyu untuk menahan Su Yi. Ada lebih dari 20 orang, 3 dari keluarga Hong, dan sisanya dari Taoisme besar kuno lainnya. Bagaimana ini bisa dilakukan? Boom! Langit dan bumi berguncang, dan gunung serta sungai di dekatnya runtuh. Dalam sekejap, Su Yi terkepung, dan pertempuran itu sengit dan belum pernah terjadi sebelumnya. Sudah berakhir, aku seharusnya mengantri lebih awal dan meminta Taoisu untuk membantu menghilangkan kekuatan kutukan. Rekan Daoisu, tolong jangan kecelakaan. Jiwa-jiwa yang belum mencabut kutukan pada tubuh mereka semua cemas, berdoa dalam hati agar Su Yi bisa menang, jangan sampai Su Yi kalah. Tidak ada yang yakin tentang itu.
Keberadaan alam siaksia yang dipimpin oleh Hong Feiyu terlalu menakutkan, dan dapat mengancam kekuatan kuno di belakang semua orang yang hadir. Dentang, auman pedang yang menggelegar terdengar. King Xi Jianxian berubah menjadi pelangi dan bergegas menuju pertempuran. Di tangannya, dia bertanggung jawab atas pedang Taiyu yang berkarat, dan di tubuhnya, ada niat pedang yang tak tertandingi yang menembus langit dan bumi. Hampir pada saat yang bersamaan, semua pendekar pedang dan biksu menyebut nama Buddha. Dua kekuatan tingkat atas Rising Sea Realm di periode primordial ini tidak ragu-ragu untuk menembak. Pertarungan besar berubah menjadi pertempuran udara besar. Su Yi sedikit tidak berdaya, tetapi hatinya hangat. Dia tidak mengatakan bahwa dia harus membiarkan keduanya mengambil tindakan. Bagaimanapun, musuh utama yang dia hadapi kali ini berasal dari keluarga Hong. Tapi apakah itu King Shi Sword Immortal atau Jie Kong Sword Mong, tidak ada keraguan untuk melakukannya. Beri arang di tengah salju. Tidak, ini untuk memperlakukan Su Yi sebagai miliknya, dan untuk hidup dan mati bersama. Karena kamu mencari kematian, kamu tidak akan diizinkan untuk tinggal. Hong Feiyu tertawa, sombong. Su Yi menstabilkan pikirannya, tidak berpikir lagi, dan menembak dengan seluruh kekuatannya. Boom! Sikapnya arogan, dia mengayunkan pedangnya untuk membunuh, dan momentumnya juga meningkat. Bagi orang lain, menembus ranah kecil dapat meningkatkan kekuatan mereka dalam jumlah besar, tetapi perubahannya tetap terbatas. Tapi bagi Su Yi, membesarkan alam kecil berarti terlahir kembali. Belum lagi, di bulan ini, dia telah menembus dua alam kecil berturut-turut, dan telah menyempurnakan begitu banyak ramuan tingkat bulu yang luar biasa, yang cukup untuk membuat karakter di alam kenaikan tercengang. Sekarang, ketika Su Yi membuat tembakan tanpa pamrih, kekuatannya juga menjadi berbeda, menahan serangan Hong Feiyu dan yang lainnya dalam satu gerakan. Perubahan seperti itu membuat Hong Feiyu dan yang lainnya diam-diam terkejut. King Xi Jianxian dan Jie Kong Jianxiong masing-masing berisi 4 lawan, menunjukkan kekuatan yang sangat menakutkan. Alasannya adalah bahwa kekuatan kutukan pada mereka berdua telah lama hancur. Selama periode waktu ini, vitalitas mereka telah pulih dengan cepat, dan mereka telah mulai membangun kembali jalan, dan pengaruh dari aturan langit dan bumi pada mereka jauh lebih sedikit daripada yang lain. Dalam keadaan seperti ini, kekuatan keduanya secara alami di luar imajinasi. Tetapi bahkan jika dua orang bergerak, mereka hanya dapat menahan beberapa lawan. Di pihak Su Yi, mereka masih dikepung oleh lebih dari 10 orang. Semua orang, King Xi dan saya telah memiliki persahabatan seumur hidup, dan kali ini saya memintanya untuk membantu, hanya sebagai imbalan bagi Su Daoyou untuk mengambil tindakan dan menghancurkan kekuatan kutukan. Di kejauhan, Mu Lingjun menggertakkan giginya dan tampak gila. Dalam keadaan seperti itu, aku tidak bisa berdiri dan menonton, bahkan jika aku mati dalam pertempuran, itu tidak masalah. Suara itu masih bergema. Bagaimana saya bisa tidak tahu berterima kasih, rakus akan hidup, dan takut mati. Iblis pedang kuning berteriak keras, dan menyingkir. 4 monster tua lainnya yang telah dibantu oleh Su Yi sebelum melihat ini, saling memandang, tampaknya memiliki pemahaman diam-diam, dan juga dikirim. Adegan ini mengejutkan banyak penonton. Apakah mereka gila? Apa mereka tidak takut dilikuidasi oleh keluarga Hong? Beberapa orang tidak percaya. Kamu tidak takut hidup dan mati, tetapi kamu takut dilikuidasi. Seseorang memiliki mata yang rumit. Hahaha, bagus, bagus, bagus. Aku melihat kalian orang tua kan? King Xi Jianxian tertawa ke langit, hatinya ganas, dan dia sangat bersyukur. Teman-teman lama ini, seperti sebelumnya, tidak mengecewakan diri mereka sendiri. Sekelompok anjing tua, atas kekuatan mereka sendiri, aku akan membunuh sebanyak mereka yang datang hari ini. Hong Feiyu mendengus dingin, suaranya bergema seperti guntur, bergema di 9 langit dan 10 tempat. Sungguh, aku tidak takut mati, kamu bisa membunuh. Tiba-tiba, teriakan keras bergema, dan Li Zong juga dikirim. Karena dia mewakili pihak Mo Qingzhou, dan kali ini dia membawa ratusan karakter Ascension Realm dari faksi yang sama, jadi dia tidak berani bertindak gegabah, karena takut melibatkan orang lain di sekitarnya. Tapi sekarang, dia jelas-jelas pacaran, matanya merah, dan dia gila. Dengan bantuan sejumlah ahli hebat dari alam siaksia, tekanan pada Su Yi sangat berkurang. Ini akan menjadi hal yang baik. Tapi dia tidak berdaya untuk beberapa saat, dan pertarungan yang bagus untuk mempertajam ilmu pedangnya berubah menjadi pertarungan jarak dekat yang melibatkan semua orang. Namun, kasih sayang semacam ini membuat Su Yi sangat berguna di hatinya, dan dia tidak bisa mengatakan apa-apa. Sambil menggelengkan kepalanya, Su Yi mengabaikan pikirannya yang mengganggu dan mengabdikan dirinya untuk pertempuran. Boom! Mati! Tidak lama kemudian, Hong Feiyu melambaikan kipas batu giok, menyalakan bintang hitam yang dipenuhi cahaya peri, meledak ke arah pendekar Jie Kong tidak jauh. Jie Kong Swordsman bertarung dengan 4 musuh besar. Meskipun dia menghindar segera setelah merasakan bahaya, dia masih tersapu dan menderita kerugian besar. Sosoknya terbang ke belakang, dan banyak retakan mengejutkan muncul. Giliranmu.
Hong Feiyu tidak berhenti, dan membunuh Mu Lingjun terdekat. Saya ingin mengalahkan mereka masing-masing, dan akhirnya berurusan dengan Su Yi. Bagaimana mereka bisa melewatkan kesempatan ini? Pertama kali dia membunuh pendekar Jiekong. Su Yi mengerutkan kening, dan niat membunuh yang dingin muncul dari kedalaman matanya yang dalam. My Novel, Supreme Sword God, Chapter 1383. Dalam pertempuran, jika Su Yi dapat menyelesaikannya sendiri, dia tidak akan pernah meminta bantuan. Dalam pandangannya, melakukan hal itu akan lebih banyak merugikan daripada menguntungkan. Tapi begitu Anda memiliki pembantu, Anda akan ditembaki oleh musuh. Musuh hanya perlu menyerang dengan cara memutar, dan musuh bisa memanfaatkan kesempatan helper yang menyerang untuk menggiring hidungnya, sehingga dia tidak bisa lagi membunuh musuh dengan sekuat tenaga hati dan jiwanya. Sama seperti saat ini, Biksu Pedang Jiekong terluka parah dan dalam situasi berbahaya, bagaimana Su Yi bisa bertahan? Dan Hong Feiyu tidak diragukan lagi mengadopsi taktik seperti itu. Dia harus terlebih dahulu menggagalkan orang lain, membiarkan dirinya dikalahkan, dan sepenuhnya pasif. Inilah sebabnya Su Yi tidak suka perkelahian berkelompok. Jika Anda menang, tidak apa-apa. Jika Anda dalam bahaya, para penolong di sekitar Anda akan menjadi kelemahan dan kekurangan Anda. Bunuh! Hong Feiyu berteriak dan bergegas menuju Mu Lingjun. Pada saat yang sama, 4 musuh besar mengambil kesempatan untuk membunuh pendekar Jiekong yang terluka parah. Su Yi sendiri masih dikepung. Dalam situasi seperti itu, jika itu Su Yi, siapapun akan bingung, haruskah dia membantu Mu Lingjun, atau membantu Biksu Pedang Kosong? Atau, tidak peduli apapun, hadapi musuh di sekitarmu dulu. Su Yi tidak ragu-ragu. Situasi berubah dengan cepat, dan tidak ada keraguan sama sekali. Dentang, pedang di dunia meraung, dan ada suasana yang tidak jelas dan misterius. Itulah kekuatan pedang 9 neraka. Sebelumnya, Su Yi berencana untuk mengasah pedangnya dan tidak mau menggunakannya. Tapi sekarang, bagaimana dia bisa peduli tentang ini? Boom! Dalam sekejap, pengepungan lebih dari selusin orang di alam siak-sial langsung dihancurkan. Beberapa lawan terkena pukulan telak dan terbang keluar, berteriak mengerikan. Set! Sosok Su Yi melintas, muncul dari udara tipis di depan Jiekong Swordsman. 4 master besar dari alam siak-siak semuanya telah mencapai garis depan, mendesak harta untuk membunuh Biksu Pedang Jiekong. Tapi dengan kedatangan Su Yi, pedang dunia membawa cahaya pedang yang mengerikan dan mengalahkan mereka berempat dalam satu gerakan. Boom! Kekosongan itu kacau balau, dan segala macam harta karun berterbangan. Keempat sosok itu terhuyung-huyung dan keluar, wajah mereka berubah. Sebelum mereka bisa berdiri teguh, sosok Su Yi berkedip, tangannya mengangkat pedangnya, dan dia menembak 4 kali berturut-turut, hampir tidak terbayangkan. Saya melihat bahwa dunia reinkarnasi berada di antara langit dan bumi, dan niat pedang yang menakutkan menenggelamkan dunia sepenuhnya. Of! Engah! 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 Jeritan melengking dan enggan bergema di antara langit dan bumi. Dalam sekejap mata, Su Yi menerobos pengepungan dan menyelamatkan Biksu Pedang Jiekong ketika hidup dan matinya dipertaruhkan, membunuh 4 musuh berturut-turut. Su Yi, bagaimana dia bisa tiba-tiba menjadi begitu kuat? Apa dia punya keberatan sebelumnya? Seseorang berteriak tak percaya. Sebelumnya, ketika Su Yi dikepung dan dibunuh, semua orang menyadari bahwa Su Yi berada dalam situasi berbahaya dan dalam bahaya kematian kapan saja. Itu juga King Shi Jianxian dan monster tua lainnya yang mengambil tindakan, yang sangat meringankan tekanan Su Yi. Lihat seperti ini, orang-orang penuh pesimisme dan tidak berani menaruh harapan pada Su Yi. Karena Hong Feiyu terlalu kuat dan menakutkan, lebih dari 20 orang di sekitarnya semuanya adalah tokoh top dalam Taoisme kuno. Tapi siapa sangka bahwa dalam sekejap mata, Su Yi tiba-tiba keluar dari pengepungan dan membunuh 4 musuh besar Juxia Realm. Selanjutnya, pembunuhan Biksu Pedang Jiekong telah diselesaikan. Siapa yang tidak kaget? Apakah ini benar-benar kekuatan yang dimiliki oleh alam Dongyu? Bahkan jika kamu bertanggung jawab atas kekuatan reinkarnasi, itu akan terlalu menantang, kan? Beberapa orang yang hadir kaget dan terkesiap. Beberapa waktu lalu, dalam pertempuran Jinxia Sensan, klan Tao Yun kuno menderita kerugian besar. Saat itu, rekor Su Yi dalam memenggal kepala Wei Changfu, seorang tokoh di alam Juxia, menimbulkan sensasi di dunia dan memicu Taoisme kuno di dunia. Pada saat itulah orang-orang menyadari bahwa kekuatan tempur Su Yi melawan langit, dan dia bisa melawan kekuatan di ranah Juxia. Tapi tidak ada yang bisa berpikir untuk mematahkan kepala mereka. Dalam game pembunuhan tak tertandingi hari ini, kekuatan Su Yi begitu kuat sehingga dia dapat dengan mudah membunuh dunia Juxia. Benar-benar tidak terduga dan mengejutkan. Di medan perang, musuh besar itu juga ketakutan, dan ekspresi mereka sangat berubah. Dalam sekejap mata, 4 sahabat tiba-tiba jatuh. Siapa yang bisa melepaskan ini? Kembalilah, bunuh musuh bersamaku, jangan menyebar. Hong Feiyu berteriak. Dia awalnya mencoba untuk menghancurkan mereka masing-masing, dan akhirnya membersihkan Su Yi. Tapi sekarang, strateginya harus diubah.
Boom! Situasi di medan perang tiba-tiba berubah. Musuh itu segera pindah posisi, berkumpul di sekitar Hong Feiyu, dan berkumpul menjadi satu. Pada saat yang sama, Su Yi juga membuka mulutnya dan berkata, semuanya, tolong mundur, bersihkan bajingan ini, aku bisa melakukannya sendiri, dan kalian bisa menonton pertempuran dari kejauhan. King Si Jianxian dan Jie Kong Jianmong saling memandang dan ragu-ragu. Ingin bertarung sendirian dengan kami. Memuaskan. Hong Feiyu melambaikan tangannya dengan tegas, menghentikan semua orang untuk menyerang, dan berkata dengan mata dingin, beri hal-hal lama itu kesempatan untuk mengungsi, bersihkan yang bernama Su terlebih dahulu, dan selesaikan akun dengan mereka nanti. Suara bagi penonton. Pertempuran juga dihentikan sebentar saat ini. Semuanya, dengarkan sesama Taois Su, dan tinggalkan tempat ini dulu. Mengambil napas dalam-dalam, King Shi Jianxian membuat keputusan dan mengungsi bersama yang lain. Semua orang hampir tercengang. Pada titik pertempuran ini, Su Yi memilih untuk melawan lawan sendirian, yang benar-benar tidak terduga. Saya tidak bisa membayangkan di mana dia berani melakukan ini. Saudara King Shi, apakah kita benar-benar mundur seperti ini? Mu Lingjun mau tak mau bertanya. Dia siap bertarung sampai mati. Jika kita tetap tinggal, saya khawatir itu hanya akan menjadi beban bagi sesama Taois Su. King Si Jianxian terlihat rumit. Semuanya. Dang Li mengangkat karakter Xia Jing, tetapi mereka dianggap membebani, yang membuat Mu Lingjun dan yang lainnya tidak tahu harus berpikir apa untuk sementara waktu. Mari kita saksikan pertempuran untuk saat ini, jika Taois Su dalam situasi kritis, belum terlambat bagi kita untuk mengambil tindakan. King Si Jianxian meyakinkan. Di bawah langit, Su Yi meregangkan sosoknya, dan tidak ada lagi masalah di hatinya. Pada saat yang sama, tanpa ikatan King Si Jianxian dan lainnya, Hong Feiyu dan yang lainnya membunuh dan memutuskan untuk mencobanya. Boom! Setelah jeda singkat, pertempuran dimulai lagi. Hanya saja dibandingkan dengan barusan, pertempuran baru saja dimulai, dan pertempuran telah menjadi sengit yang belum pernah terjadi sebelumnya. Kematian tragis dari 4 tuan besar dari alam siaksia membuat Hong Feiyu dan yang lainnya tidak berani ragu. Untuk sesaat, bau guang bersiul dan energi abadi bergerak. Semua jenis rahasia menakutkan, terjalin dalam semua jenis harta, berubah menjadi semburan kehancuran yang luar biasa, meledak ke arah Su Yi sendirian. Terutama Hong Feiyu, kekuatan tempurnya sangat menakutkan. Dia melambaikan kipas batu giok dan memicu galaksi hitam yang bergolak di langit, mengguncang dunia. Boom! Langit gelap, matahari dan bulan juga gelap. Seolah-olah para dewa sedang melakukan ekspedisi, dan semua orang yang hadir ketakutan dan ngeri. Karena pengepungan semacam ini, Su Yi tidak menggunakan kekuatan pedang 9 penjara, dan langsung menggunakan kekuatannya sendiri untuk membunuh masa lalu dengan pedang kemanusiaan. Musuh sulit ditemukan, dan hanya sedikit lawan yang dapat membuktikan kekuatannya sendiri. Bagaimana Su Yi bisa melewatkan kesempatan ini? Dalam sekejap, dia dikepung lagi, terperangkap dalam pembantaian besar-besaran, dan menderita pukulan mengerikan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Bahaya situasi membuat hati semua orang yang hadir tercekat. King Si Jianxian dan yang lainnya tidak bisa menahan rasa gugupnya. Mereka semua dengan jelas menyadari bahwa dalam situasi 1 lawan 1, hanya satu Hong Feiyu di lapangan yang dapat bersaing dengan Su Yi. Lainnya, sedikit lebih rendah. Tapi sekarang, ketika Su Yi bertarung melawan Hong Feiyu dan yang lainnya sendirian, dia jelas dirugikan. Bunuh! Hong Feiyu berteriak, matanya menjadi bersemangat dan gila, dan napasnya terengah-engah. Pria besar lainnya juga kehabisan tenaga, mencoba menyelesaikan Su Yi dengan cepat. Dalam pengepungan ini, Su Yi merasa sangat bahagia, dan suasana hatinya seperti bulan yang penuh dengan langit biru, halus dan tenang. Berada di tengah-tengah pembantaian dapat membuktikan tingkat kemandirian. Berjuang dalam hidup dan mati, hanya dengan begitu Anda dapat menyadari potensi dan batas Anda sendiri. Seperti yang diharapkan, kekuatan pil obat tingkat bulu yang disempurnakan di bulan ini telah disimpan di tubuhku, tersembunyi di tempat yang paling halus, dan belum sepenuhnya disempurnakan. Hanya dalam pertempuran, kekuatan semacam ini yang tersimpan di lubuk hati terdalam dapat dibangkitkan dan dirangsang dan sepenuhnya diintegrasikan ke dalam Taoisme saya. Berbagai realisasi muncul di hati Su Yi, memungkinkan dia untuk lebih memahami dan mengendalikan moralitas dan potensinya sendiri. Pemahaman semacam ini hanya dapat diperoleh dalam pembunuhan hidup dan mati. Saat Su Yi terus-menerus membuktikan dirinya dalam pertempuran, kekuatannya dalam pertempuran juga berubah secara diam-diam. Seperti sungai yang sunyi, ia berubah dengan tenang. Semua ini jatuh ke mata semua orang yang hadir, dan mereka secara bertahap menyadari bahwa Su Yi, yang berada dalam situasi yang sangat berbahaya, tidak hanya tidak pernah jatuh dalam pengepungan, tetapi menjadi semakin berani, dan ada pembalikan situasi yang samar, dan lawan-lawannya postur kamar. Ini luar biasa. Mengapa orang ini semakin kuat? Pada saat yang sama, kelopak mata Hong Feiyu melompat, menyadari ada sesuatu yang salah. Matanya melonjak dengan niat membunuh, dan berteriak, cepat, lawan dia, pertempuran cepat.
My Novel, Supreme Sword God, Chapter 1384. Bukan hanya Hong Feiyu yang menyadari ada yang tidak beres. Karakter lain di alam Siaksia menyadari hal ini dalam pertempuran. Ketika suara Hong Feiyu terdengar, mereka semua menembak seolah putus asa, masing-masing lebih menakutkan daripada yang lain. Alam Dongyu baru dalam tahap akhir, dan itu sudah sangat menakutkan. Jika Anda membiarkan Suyi menginjakan kaki di jalan kenaikan, apakah itu hebat? Semua orang gila, dan banyak orang di Xiajing langsung menggunakan kartu hall di bagian bawah kotak. Boom! Pertempuran semakin sengit. Semua penonton patah hati dan patah hati. Ekspresi King Shi Jianxian dan yang lainnya bahkan lebih serius dari sebelumnya. Siapa yang tidak bisa melihat bahwa Hong Feiyu dan yang lainnya cemas? Tawa bahagia dan hiruk pikuk masih bergema di antara langit dan bumi, dan aku melihat momentum Suyi diam-diam berubah. Boom! Pada saat yang sama, Suyi bergegas maju. Niat pedang yang tak tertandingi dan mendominasi, kolam reinkarnasi muncul di langit, misterius dan megah, tidak berbeda dari yang asli. Dengan satu pedang, pengepungan musuh dihancurkan. Orang lain di sekitar juga terkena dampak, dan sosok mereka terhuyung mundur. Hong Feiyu berteriak dengan marah, melambaikan kipas batu giok, bintang yang tak terhitung jumlahnya terjalin, dan kemudian mematahkan pedang Suyi dalam satu gerakan. Tapi sosok Suyi telah mengambil kesempatan ini untuk keluar dari pengepungan dan masuk ke kelompok musuh. Seperti naga mengantuk yang naik ke surga. Mati, Suyi yang acuh tak acuh baru saja terdengar, dan energi pedang saling silang, menghancurkan seorang wanita cantik berbaju merah menjadi potongan-potongan yang tak terhitung jumlahnya. Sebelumnya, wanita cantik berbaju merah ini pernah tertawa dan berkata bahwa orang yang mengetahui urusan saat ini adalah pria yang tampan. Suyi tidak bodoh, dia tahu bagaimana membuat pilihan. Tapi sekarang, dia berteriak ngeri dan putus asa, dan jiwa yang hancur itu menghilang dalam sekejap. Mati, Hong Feiyu sangat marah dan tergerak untuk membunuh. Di bawah matanya, Suyi tidak hanya keluar dari pengepungan, tetapi juga memotong dua orang dalam satu napas, yang membuat Hong Feiyu tidak dapat menahan wajahnya dan menjadi marah. Dentang. Dengan suara tabrakan yang memekakkan telinga, serangan Hong Feiyu dihancurkan oleh pedang Suyi, dan sosoknya terguncang. Dan mengambil kesempatan ini, sosok Suyi melintas di kehampaan seperti pita. Puff! Kekuatan reinkarnasi yang mendominasi dan menakutkan menyebar, dan sosok orang ini benar-benar musnah. Penonton pun mendidih. Terdapat seruan dan keributan yang tak terhitung jumlahnya. Semua orang menyaksikan keajaiban yang luar biasa terjadi, dan itu sangat mengejutkan sehingga mereka tidak bisa menahannya. Ini adalah serangan balik. Cepat. Terlalu sulit. Ada sensasi di lapangan, dan roh-roh yang telah meninggal dari lebih dari 10 Taoist Taiko menjadi bersemangat satu persatu. Ada apa? Banyak orang tercengang dan tercengang. Sebelumnya, situasi Suyi sangat berbahaya, dan dia dikepung dan dibunuh sedemikian rupa sehingga orang-orang merasa putus asa dan kedinginan hanya dengan melihatnya dari kejauhan. Dalam sekejap mata, Suyi meluncurkan serangan balik yang mendominasi. Dia tidak hanya menghancurkan pengepungan musuh, tetapi dia juga membunuh 3 orang di ranah Siaksia dengan satu klik. Transisi ini membuat banyak orang lengah. Pedang muncul dari dingin dan bersinar terang di langit. Siapapun yang mengatakan bahwa dia bermata tumpul akan menjadi makhluk abadi yang mengejutkan. Pedang King Shi yang abadi membelai telapak tangannya dengan kagum, hatinya gelisah. Cantik, indah sekali. Saya akhirnya mengerti sekarang bahwa sebelumnya, kami memang seperti beban yang tidak perlu. Mu Lingjun tersenyum kecut. Sebelumnya, King Shi Jianxian mengatakan bahwa mereka mungkin menjadi beban bagi Suyi, dan mereka masih sedikit tidak yakin. Tapi sekarang, melihat sikap Suyi yang menantang dunia, selain terkejut, orang tidak bisa tidak merasa malu. Beku malang itu tidak menyangka bahwa hanya dalam 1 bulan, kekuatan sesama Taoist Su telah berubah ke tingkat seperti itu. Biksu pedang Jiekong menghela nafas. Bulan ini, Suyi hampir keluar rumah. Tetapi juga bulan ini, yang membuat Suyi benar-benar berbeda dari sebelumnya. Perubahan itu membuat Jiekong Sword Mong bahkan tidak bisa mempercayainya. Ketika terjadi keributan di lapangan, pertempuran di bawah langit menjadi tragis. Hong Feiyu dan yang lainnya semua terkejut dan marah, dan mereka menembak seperti orang gila. Tapi semuanya sia-sia, dan tidak mungkin untuk mengepung Suyi sepenuhnya seperti sebelumnya. Boom! Kekosongan terbelah, dan pedang itu kuat. 2 sosok di alam Siaksia menjerit, dan tubuh mereka meledak hampir bersamaan. Pada saat ini, Suyi terlalu kuat. Di antara gerakan dan gerakannya, niat pedangnya seperti gelombang, mengaduk 9 langit dan 10 bumi. Mati. Tiba-tiba, seorang lelaki tua berjubah kuning meraung dan menggunakan kartu asnya. Suyi Jianfeng menoleh ke udara. Om, tirai pedang bundar muncul, dan langit dipenuhi guntur abadi, yang semuanya dinetralkan oleh tirai pedang. Dan dengan Suyi Jianfeng sedikit, tirai pedang bundar berubah menjadi lautan kepahitan yang tak terbatas, menenggelamkan lelaki tua berjubah kuning dan menghilang. Begitu saja, adegan ini juga benar-benar mengguncang semangat juang musuh-musuh besar yang hadir, yang semuanya kedinginan.
Hingga saat ini, mereka telah jatuh ke 10 orang di ranah Siaksia. Tidak ada yang bisa menghentikan Su Yi, bahkan Hong Feiyu, keturunan peri, tidak bisa menghentikan pembunuhan Su Yi. Mundur, Hong Feiyu minum dengan keras, matanya memerah. Saat dia berbicara, dia melambaikan lengan bajunya. Boom, gangsian Jiao hijau. Wah, napas naga ini terlalu kuat dan menghancurkan bumi. Pada saat ini, naga banjir ini melingkar di atas kepala Hong Feiyu, sepasang mata dingin menatap Su Yi, dan aura haus darah dan kejam meresapi tubuhnya. Budak King, bunuh dia. Hong Feiyu meraung, sikapnya gila, dan dia jelas sangat marah. Boom, naga banjir abadi King Gang menggelengkan kepalanya dan melambaikan ekornya, cakarnya yang tajam membelah langit, memicu petir cian, membantai ke arah Su Yi. Kekosongan meledak, dan cahaya peri mengamuk. Kekuatan semacam itu membuat semua orang yang hadir masuk neraka. Boom, binatang jahat ini sangat menakjubkan. Su Yi terkejut. Kekuatan yang dikuasai oleh naga banjir abadi King Gang sangat menakutkan, jauh melebihi sosok di alam Siaksia. Di bawah tangan, Hong Feiyu berteriak. Boom, gangster hijau abadi membanjiri lagi ke arah Su Yi, ekornya yang besar seperti gunung terangkat, seperti cambuk panjang dari tangan dewa abadi. Dalam sekejap, Su Yi terguncang kembali. Guntur cian yang ganas, yang mengandung kekuatan penghancur dari alam abadi, sangat menakutkan dan membuat Su Yi sangat malu. Dia telah melakukan semua upayanya, dan seharusnya berada di puncak kekuatan tempurnya, tetapi dia masih terguncang. Tidak diragukan lagi, naga surgawi ini sangat istimewa dan luar biasa. Hahaha, budak King, bunuh dia dengan cepat. Di kejauhan, Hong Feiyu menengadah ke langit dan tertawa, matanya penuh dengan kilauan kekerasan. Angka-angka di sekitarnya menjadi lega dan segar. Orang lain yang hadir ketakutan dan ekspresi mereka berubah. Naga banjir abadi King Gang, ini adalah spesies alien abadi, ia dapat dengan mudah melahap karakter alam Siaksia, dan sangat ganas. Bahkan jika hanya ada jiwa yang tersisa sekarang, keganasannya sudah cukup untuk dibandingkan dengan puncaknya. Keadaan tahap awal Juxia Realm sangat kuat. King Si Jianxian tampak tidak yakin. Di dunia sekarang ini, orang-orang yang berada di alam Siaksia semuanya mati, dan kekuatan mereka jauh lebih sedikit daripada di masa hidup mereka. Selain itu, mereka juga dibatasi oleh aturan langit dan bumi, sehingga Taoisme mereka menjadi sangat lemah. Namun, gangster biru ini berbeda, itu adalah spesies asing di negeri dongeng, dan kekuatan yang diberikannya sebanding dengan sosok tahap awal yang nyata. Boom, naga banjir abadi geng hijau itu ganas dan kuat, dan ia membunuh lagi. Pupilnya yang seukuran cakram penuh dengan keceriaan dan kilau kejam. Menghadapi serangan seperti itu, Su Yi akhirnya menahan diri dan tidak menggunakan kekuatan pedang 9 penjara. Dia membalik telapak tangannya. Tungku perunggu seukuran telapak tangan muncul, tua dan sederhana, berbintik-bintik karat, dan cahaya peri ungu melayang di tungku. Perbaiki langit. Ketika naga banjir abadi gangster biru bergegas ke arahnya, tungku peningkat surga mengaum, mengeluarkan cahaya peri ungu, yang berubah menjadi rune abadi yang aneh, langsung menyelimuti naga banjir abadi Ganglia biru. Tidak, Tuan Muda, tolong bantu. Binatang itu menjerit ngeri dan meronta-ronta. Dalam sekejap mata, itu berubah menjadi sumpit yang tebal, seperti cacing cian kecil, dan dibawa ke tungku penambah langit oleh rune ungu. Semua orang yang hadir tercengang dan sulit dipercaya. Ini, Hong Feiyu tercengang, dan senyum di wajahnya membeku. Orang-orang di sekitarnya juga tercengang, bagaimana situasinya? Itu adalah naga banjir abadi geng hijau. Semua orang kaget dengan perubahan seperti itu. Kompornya bagus. Su Yi diam-diam menghela nafas. Selain alkimia dan pendinginan, Anda juga dapat menyempurnakan dunia, gunung, sungai, matahari, bulan, dan bintang. Tidak peduli seberapa kuat naga banjir abadi King Gang, itu hanya jiwa, dan itu tidak cukup untuk melihat di depan harta abadi yang ajaib seperti Heaven Patching Furnace. My Novel, Supreme Sword God, Chapter 1385. Naga banjir abadi King Gang ditekan, seperti getah, mengenai kepala Hong Feiyu dan yang lainnya. Takut, terkejut. Semua jenis emosi menghantam pikiran mereka seperti banjir. Sebelum mereka sempat bereaksi, Su Yi datang untuk membunuh dengan pedang. Boom, pedang Qi menembus langit dan bumi. Pertempuran berlanjut. Dalam beberapa kedipan mata, 3 master hebat dari alam Siaksia meninggal secara tragis, dan mereka dimusnahkan dan dilenyapkan oleh pedang reinkarnasi. Mata Hong Fei terbelah, dan dia menyerang dengan seluruh kekuatannya. Tapi apapun teknik rahasia yang dia gunakan, dia dikalahkan oleh Su Yi. Su Yi pada saat ini, kekuatannya terlalu kuat, pedangnya runcing, serangannya kuat, dan tak terkalahkan. Penonton semua kaget dan tercengang. Dari awal pertempuran ini hingga saat ini, ada banyak variabel, tetapi tidak ada yang mengira bahwa Su Yi, yang memiliki 1 pedang dan 1 pedang, dapat membalikkan situasi berulang kali, membunuh lawan untuk kalah. Ini luar biasa dan merusak imajinasi orang. Mereka yang hadir bergidik, tubuh dan pikiran gemetar.
Klik, suara harta karun meledak bergema. Ada juga upaya untuk melarikan diri. Dengan pedang Suyi, jalan ke sisi lain tampak seperti api, menuju kegelapan tanpa akhir. Ini terlalu kuat. Mu Linjun, Huang Jianmo dan yang lainnya semua gemetar. Juxia Realm sudah menjadi eksistensi tertinggi di dunia saat ini. Bahkan jika itu adalah mayat, tunduk pada aturan langit dan bumi, kekuatan tempurnya jauh melebihi karakter lain di dunia. Tapi kali ini, satu persatu, Master Besar Juxia Jing dari aliran Taiko Tao yang berbeda dibantai di tempat. Siapa yang akan memikirkan hal ini sebelumnya? Saat ini, selain Hong Feiyu, hanya ada 6 orang yang tersisa di lapangan. Mereka satu persatu panik, wajah mereka penuh horor, jelas ketakutan dan semangat juang mereka runtuh. Saat pertama kali tiba hari ini, mereka agresif, mengobrol dan tertawa. Tapi sekarang, semua orang panik. Naik, Hong Feiyu berteriak. Wajahnya membiru dan dia mengangkat tangannya. Ling Qiao Xianzu muncul, cahaya abadi harta karun ini melonjak, membawa Hong Feiyu dan yang lainnya pergi dalam sekejap, dan melarikan diri ke jarak yang ekstrim. Melarikan diri, semua orang di ruangan itu berantakan. Saya tidak pernah berpikir bahwa iblis kecil dari keluarga Hong yang bermartabat, karakter tak tertandingi dengan sifat mendominasi dan arogan, terbunuh dan melarikan diri pada saat ini. Kota, Suyi yang acuh tak acuh terdengar. Di tangannya, pedang dunia ada di udara. Boom, bahkan debu, cahaya dan bayangan, dan suara angin di kehampaan tampak membeku, jatuh ke keadaan statis yang aneh. Boom, ribuan kaki jauhnya, sebuah kehampaan retak. Perahu abadi Ling Qiao bergegas keluar, bergoyang, seolah terperangkap dalam lumpur, dan diblokir dan ditekan oleh hukum terlarang yang mendalam. Sialan, bulu Hong Fei berubah warna. Saat ini, Suyi sudah pindah. Di Ling Qiao Xianzu, hati Hong Feiyu dan yang lainnya tenggelam ke dasar. Su, kau lepaskan aku hari ini, aku berjanji, keluarga Hongku tidak akan pernah peduli padamu. Jika aku mati, bukan hanya kau yang akan mati, semua orang di sekitarmu harus mengikutimu selesai bermain. Hong Feiyu berteriak. Ancaman semacam itu membuat banyak orang hadir. Tidak ada yang bisa menyangkal kengerian keluarga Hong. Tanpa diduga, Suyi mengabaikannya dan mengayunkan pedangnya ke arah Hong Feiyu. Cepat, tanpa ragu-ragu. Boom, Ling Qiao Xianzu bergetar hebat. Niat pedang yang kejam mengamuk, menyebabkan Hong Feiyu dan yang lainnya hampir jatuh dari kapal. Kamu, Hong Feiyu sangat marah, dan melihat Suyi membunuh lagi, dia meraih sosok di sampingnya dan melemparkannya ke Suyi. Semuanya, dan Juxia Realm yang maha kuasa yang diusir bahkan lebih terkejut lagi, dan mengutuk, persetan denganmu. Boom, sebuah ki pedang meledak ke udara, membunuh orang ini, dan suaranya yang penuh dengan kutukan dan kemarahan berhenti tiba-tiba. Suyi telah bergegas melewati kapal abadi Ling Qiao dan menebas dengan pedangnya. Terlalu cepat, kehancuran. Hong Feiyu mengangkat tangannya dan meraihnya lagi, tapi itu kosong. Ternyata master besar lainnya dari Juxia Realm menyadari bahwa itu tidak baik, dan mereka sudah menghindarinya jauh-jauh. Duduk di kapal yang sama, siapa yang bisa membayangkan bahwa Hong Feiyu akan menggunakannya untuk memblokir senjata. Ini sungguh keterlaluan. Boom, sebuah ki pedang besar jatuh, dan Ling Qiao Xianzu bergolak hebat. Aku bertarung denganmu. Pada saat ini, Hong Feiyu tampak benar-benar marah, menggertakkan giginya dengan tajam, mengangkat tangannya dan melemparkan jimat rahasia berwarna darah. Boom, langit dan bumi mendidih, dan kehampaan retak. Mata Suyi sedikit menyipit, dan dia menghindarinya untuk pertama kalinya. Kekuatan sosok itu terlalu menakutkan, dan bahkan menyebabkan fluktuasi dalam aturan Zutian. Jika diperhatikan dengan seksama, itu adalah seorang pria berjubah hitam, dengan sosok tinggi, mata seperti matahari dan bulan, dan aura yang mendominasi. Lampu peri hitam menggantung dari tubuhnya seperti galaksi 9 hari, menghancurkan langit dan menghancurkan Zhou. Kehendak yang abadi, King Si Jianxian berteriak, bagaimana mungkin, di dunia sekarang ini, kekuatan aturan Zhoutian tidak mengizinkan kekuatan seperti itu muncul. Salah, bahkan jika kehendak abadi dihancurkan oleh aturan Zutian. Selama kamu bisa membunuh sesama Taoisu sebelum itu akan cukup untuk membuat Hong Feiyu tetap hidup. Biksu pedang Jiankong terlihat jelek. Yang abadi berdiri dengan bangga di atas dunia. Karena kekuatan seperti itu, telah lama berada di luar dunia manusia. Penonton terdiam, dan banyak hati bergetar. Pada zaman kuno, ada makhluk abadi di dunia, meninggalkan legenda indah yang tak terhitung jumlahnya, yang masing-masing cukup untuk memandang rendah dunia dan mengabaikan zaman keabadian. Sekarang, wasiat abadi muncul begitu saja, dan kekuatan semacam itu membuat orang merasa hancur. Terlalu menakutkan. Leluhur, tolong bantu saya membunuh musuh. Hong Feiyu berteriak. Dia meremas telapak tangannya dan menekannya di udara. Boom, dunia terbalik, dan 10 penjuru terbakar. Cahaya peri hitam yang tak tertandingi berevolusi menjadi tangan besar yang menutupi langit dan bergemuruh. Tidak ada cara untuk menghindar, kekuatan semacam itu milik tingkat Immortal Dao,
mencakup semua arah, tidak ada jalan keluar. Pada saat ini, ekspresi semua orang yang hadir suram, seolah-olah mereka telah melihat adegan berdarah Suyi dibom dan dibunuh. Siapa yang mengira bahwa Hong Feiyu benar-benar akan membawa kartu seperti itu yang tidak diizinkan oleh aturan langit dan bumi? Pada saat ini, Suyi sangat menakjubkan dan merasakan ancaman fatal menyerbu ke arahnya. Tanpa ragu-ragu, dia mengeluarkan tungku penata surga dan mencoba yang terbaik untuk merangsang harta ini. Boom! Namun, sosok Suyi, bersama dengan Heaven Repairing Furnace, menembak balik dengan ganas, darah menetes dari bibirnya, dan banyak retakan muncul di tubuhnya. Penonton terdiam, berhenti. Kejutan yang tak terlukiskan muncul di benakku, dan pikiranku menjadi kosong. Seorang raja dari kerajaan Dongyu benar-benar memblokir pukulan dari kehendak abadi. Ini belum pernah terjadi sebelumnya di zaman kuno. Hong Feiyu dan yang lainnya tercengang, tidak dapat membayangkan bagaimana Su Yi melakukan ini. Pria berjubah hitam yang diubah oleh kehendak abadi sedikit mengernyit dan akan membuat gerakan lain. Klik, sambaran petir ketertiban yang diubah oleh aturan langit dan bumi turun ke dunia, dan menebas pria berjubah hitam dengan ganas, menyebabkan sosoknya terhuyung-huyung, tubuhnya menjadi kabur, dan retakan yang tak terhitung jumlahnya muncul. Itu adalah reaksi dari aturan Zoutian, sebuah pukulan terhadap kehendak abadi. Tapi pria berjubah hitam itu mengabaikannya dan membuat segel dengan tangannya. Kemauan dari tubuhnya langsung terbakar, dan dituangkan ke dalam cetakan telapak tangan yang dibentuk oleh tangannya, dan cetakan telapak tangan itu menjadi mempesona dan menakutkan. Tidak enak, semua orang ketakutan dan patah hati. Suyi mengerutkan kening, dan rasa krisis di hatinya menjadi lebih kuat. Ini pertama kalinya dia mengalami perampokan mematikan sejak budidayanya. Dalam analisis terakhir, perbedaan kekuatan terlalu besar, dipisahkan oleh 3 alam kenaikan, dan jalan yang lebih jauh menuju jalan abadi. Hanya kekuatan, bahkan jika itu ada di Juxia Realm, tidak bisa bertahan. Ini hanya segumpal tekad abadi, apakah Anda ingin saya membantu Anda membunuhnya? Tiba-tiba, di lautan kesadaran Suyi, suara generasi ke-6 datang dari pedang 9 penjara, penuh penghinaan. Tidak perlu, mata Suyi tenang, dan dia menolak tanpa berpikir. Dia tidak dipaksa dalam situasi putus asa. Mati. Di kejauhan, pria berjubah hitam itu berteriak sedingin es, dan ketika dia mengangkat tangannya, dia seperti mengangkat matahari hitam. Kekuatan yang menakutkan membuat dunia kacau balau. Mata semua orang terasa perih, dan pikiran mereka hampir ambruk. Mereka tidak dapat membayangkan seberapa besar kerusakan yang akan ditimbulkan jika pukulan seperti itu dikirim. Hampir pada saat yang sama, Suyi menarik napas dalam-dalam dan matanya berkilat penuh tekad. Naik. Pada saat ini, Suyi melakukan yang terbaik untuk mencurahkan seluruh kekuatannya ke dalam harta peri ini, sehingga harta karun ini menunjukkan perubahan luar biasa yang belum pernah terlihat sebelumnya. Ada cahaya terang di tungku, langsung ke adu banteng. My Novel, Supreme Sword God, Chapter 1386. Boom! Ketika telapak tangan pria berjubah hitam itu melintasi langit, seolah-olah dunia telah terbuka, dan dunia benar-benar runtuh. Di depan semua orang, hanya cahaya terang yang tersisa. Kekuatan tabrakan tak terlukiskan, itu seperti malapetaka kiamat yang jatuh, benar-benar menenggelamkan dunia tempat Suyi berdiri. Setelah sekian lama, cahaya di langit berangsur-angsur meredup, dan ombak yang mengamuk mulai mereda. Sudah selesai. Semua yang hadir gemetar. Dalam tabrakan yang merusak ini, bahkan orang-orang nyata di alam siak-sia akan terluka parah dan jatuh, belum lagi Suyi belaka. Kehendak peri menghilang. Seseorang memperhatikan bahwa pria berjubah hitam yang diubah oleh kehendak abadi benar-benar hancur dan hilang setelah melakukan pukulan. Sayangnya, dalam pertempuran ini, banyak rekanku telah gugur. Tapi membunuh Suyi tidak sia-sia. Aku akan pergi untuk mengumpulkan puing-puing dan reliknya, memperbaiki rahasia reinkarnasi. Di Lingqiao Xianzu, Hong Feiyu menyeringai. Sebelum dia selesai berbicara, senyumnya menyempit tajam dan matanya melebar seperti hantu. Saya melihat seseorang berdiri di langit di atas langit. Di atas kepalanya, tungku perunggu menggantung tinggi, dan lampu peri ungu yang menyilaukan menggantung, melindungi pria di dalamnya. Meski pria itu penuh luka dan robek, tapi posturnya masih seperti pedang, seperti peri abadi, menghadap ke dunia. Saat aku melihat orang itu, semua orang di dunia ini terdiam dan terpana seperti patung. Langit runtuh, hanya aku yang abadi. Suyi, dia masih hidup. Rambut hitam panjangnya tergerai dan berkibar. Semua orang menatap Suyi dengan tatapan kosong, tidak bisa mempercayainya. Namun, Suyi selamat dari pukulan itu. Ini, tak terhitung banyaknya orang yang gemetar, seperti keajaiban. Hidup? Hahaha, bagus. 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 King Shisword Immortal sangat bersemangat hingga dia kehilangan kesabaran. Bagaimana dia bisa hidup? Di kapal abadi Lingqiao, Hong Feiyu dan yang lainnya pucat, dan mereka semua merasa seperti telah runtuh. Kehendak yang abadi tidak dapat membunuh Raja Alam Gua. Tunggu, bagaimana aku bisa mati? Suyi sedang berburu dengan jubah, dan matanya dingin.
Dia menyingkirkan tungku untuk memperbaiki langit, dengan cahaya ilahi yang mempesona mekar di tubuhnya, dia melompat ke langit, memegang pedang di dunia, dan dengan berani menebas ke arah perahu abadi. Meskipun dia terluka parah, saat ini napas Su Yi tidak turun, tetapi malah naik, niat bertarungnya seperti kemarahan berwarna darah, naik ke langit dan membakar langit. Sungguh temperamen yang mendominasi Hong Feiyu, tetapi pada saat ini, dia tidak bisa menahan perasaan putus asa dan runtuh. Dorong Ling Qiao Xianzu untuk melarikan diri. Bunuh. Su Yi datang dari langit, Dark Samsara Sword Inten di sekujur tubuhnya diwarnai merah darah, dia seperti sosok suci yang keluar dari samsara, tiada bandingan. Boom! Apa yang ditunjukkan pedang, kekosongan meledak, dan Ling Qiao Xianzu jatuh ke tanah seperti meteorit. Beberapa master agung dari alam peninggi langit melarikan diri terlebih dahulu, berteriak seperti pingsan. Menyerah? Aku akan menyerah. Tolong tunjukkan juga belas kasihan. Tidak. Jeritan melengking mengikuti, Su Yi tidak memperhatikan sama sekali, mengayunkan pedangnya untuk membunuh, dan membunuh satu persatu dari mereka di tempat. Su Yi, aku mati, keluarga Hong tidak akan pernah mati bersamamu. Di dalam Ling Qiao Xianzu, Hong Feiyu kusut, wajahnya penuh ketakutan dan panik. Dia mendesis, Yang Abadi tidak akan membunuhmu, tetapi jika Yang Abadi benar-benar menembak, apa yang akan kau gunakan untuk melawan? Boom! Pedang meledak, dan retakan muncul di permukaan Ling Qiao Xianzu. Hong Feiyu, yang ada di dalamnya, terluka parah, tubuhnya hancur dan berlumuran darah, dan itu sangat menyedihkan. Dia berteriak putus asa, Su Yi, aku bersumpah pada Daoxin bahwa aku tidak akan pernah menjadi musuhmu lagi, dan aku akan memberimu 10 kali 100 kali lebih banyak kompensasi. Boom! Ling Qiao Immortal Bot disapu oleh udara pedang lagi, dan banyak celah langsung retak, dan tekstur jalur abadi yang menutupi permukaan perahu abadi hancur. Hong Feiyu meraung marah, mengapa kamu harus membunuh mereka semua? Pada saat ini, Su Yi melompat ke perahu peri, mengangkat pedangnya dan jatuh. Puff! Hong Feiyu meninggal di tempat, dan tubuhnya dilenyapkan sepenuhnya oleh kekuatan reinkarnasi. Hanya omannya yang bergema di antara langit dan bumi. Kekanak-kanakan, Su Yi membisikkan dua kata di bibirnya. Sejauh ini, lebih dari 20 orang, yang dipimpin oleh Hong Feiyu, telah tewas total, dan tidak ada yang selamat. Langit dan bumi sunyi senyap, dan gunung-gunung dan sungai-sungai di dekatnya telah lama hancur, menjadi puing-puing yang mengejutkan, penuh lubang. Semua penonton di sana lamban, tidak bisa pulih untuk waktu yang lama. Su Yi menang. Bunuh semua musuh dengan kekuatanmu sendiri. Selama pertempuran ini, dia juga menekan naga banjir gangster hijau, dan dia pernah menghancurkan kehendak abadi dengan seluruh kekuatannya dan tak terkalahkan. Tidak ada kata yang bisa menggambarkan keterkejutan di hati orang-orang. Seolah keajaiban terjadi di depan mataku, semua kata akan pucat. Wow gelombang. Su Yi menghela nafas panjang dan menyingkirkan pedang di dunia. Dia mengeluarkan kendi dan minum dengan bebas dengan kepala tegak. Semua mata tertuju pada pemuda berbaju biru berlumuran darah ini, dengan keterkejutan, kesurupan, dan kekaguman yang mendalam. Sebagai arwah yang telah meninggal dalam tradisi Tao kuno, setelah terbangun di dunia ini, mereka tidak memandang biksu sama sekali. Kemunculan Su Yi mematahkan kognisi mereka dan menumbangkan imajinasi mereka lagi dan lagi. Hingga hari ini, bahkan mereka yang ada di alam siak-sia tidak bisa tidak gemetar ketakutan, dan dikejutkan oleh kekuatan tempur Su Yi yang menakutkan. Anak muda macam apa ini? Satu orang, satu pedang, tak tertandingi. Pada tahun-tahun kuno, saya tidak dapat menemukan yang sebanding. Silakan pergi, semuanya. King Xi Jianxian membuka mulutnya untuk memecah keheningan. Semua orang terbangun seperti mimpi, dan pikiran mereka kacau. Banyak orang tidak berani tinggal dan pergi terburu-buru. Mereka semua memiliki firasat bahwa hari ini berita perang ini keluar, dan dunia ditakdirkan untuk memicu badai besar. Bagaimana reaksi keluarga Hong? Mereka yang meninggal secara tragis di bawah tangan Su Yi, di belakang penguasa besar Juxia Realm, berdiri garis keturunan Tao kuno, bagaimana pendapat mereka? Tidak ada yang tahu. Ada juga banyak orang di lapangan yang tidak pernah pergi, tampak kusut dan ragu-ragu. Akhirnya, seorang yang lebih tua tampaknya telah mengumpulkan keberanian dan berkata dengan gemetar, "Rekan Daois Su, beranikah saya bertanya apakah saya masih bisa mendapatkan bantuan Anda?" Swiss. Mereka yang hadir yang tidak pernah mematahkan kutukan pada tubuh mereka semua mengalihkan perhatian mereka ke Su Yi. Ini membuat King Shi Sword Immortal, Jie Kong Sword Mong, dan lainnya terlihat buruk. Kapan orang-orang ini masih memikirkan ini? Tidakkah kamu melihat Su Yi yang baru saja melalui pertempuran yang sulit, sudah terluka? Su Yi tersenyum tidak setuju, dan berkata, aku tidak akan pernah melanggar janjiku untuk sesuatu yang dijanjikan oleh seseorang dari Su. 3 hari kemudian, kamu akan datang lagi nanti. Pergilah. Terima kasih, rekan Taois Su. Terima kasih, rekan Taois Su. Mereka yang kuat di alam Ascension di lapangan semuanya sangat senang dan bersyukur. Segera, mereka semua pergi dengan tergesa-gesa. Sebelum pergi,
Beberapa orang bahkan meninggalkan beberapa obat penyembuh untuk mengucapkan terima kasih kepada Sui. Rekan Taois Su, apa yang harus saya lakukan dengan orang ini? Mu Lingjun melangkah maju, memegang seseorang di tangannya. Ini adalah Zhong Wanli dari keluarga Zhong kuno. Orang ini sebelumnya datang bersama Hong Feiyu dan lainnya, dan bahkan dengan bangga mengumumkan bahwa keluarga Zhong mereka telah membentuk aliansi dengan Hong Feiyu untuk mengancam dan mengalahkan Sui. Namun, karena Zhong Wanli hanyalah alam dewa bayi, ia dapat dianggap sebagai tokoh teratas di dunia ini. Namun dalam pertempuran tadi, itu tidak cukup untuk dilihat, jadi dia terus bersembunyi di pertempuran sampingan. Orang ini sangat licik dan tidak berdaya. Sebelum Hong Feiyu dikalahkan, dia bercampur dengan kerumunan dan mencoba melarikan diri secara diam-diam, tetapi saya langsung menangkapnya. Mu Lingjun terlihat sangat menghina. Pada saat ini, Zhong Wanli gemetar, wajahnya pucat ketakutan, dan dia tampak tak berdaya. Melihat tatapan Sui, dia gelisah, tergagap dan berkata, Tuan Guanzu, aku. Sui melambai dan menyela, tidak perlu meminta belas kasihan, aku tidak akan membunuhmu. Zhong Wanli tinggal sebentar, seolah tidak percaya. Sui berkata dengan lembut, dalam pertempuran Xiaotai, saya berjanji kepada Zhong Tianquan bahwa dalam waktu setengah tahun, keluarga Zhong Anda akan dihapus dari dunia. Anda sekarang kembalilah dan beritahu semua orang di klan Anda bahwa saya akan menjadi tamu di rumah Zhong Anda setelah saya menyembuhkan luka saya. Boom! Zhong Wanli disambar petir dan wajahnya sepucat bumi. Sui berjanji untuk membiarkannya tidak mati saat ini, tetapi pada akhirnya keluarga Zhong mereka akan menghadapi ancaman disingkirkan dari dunia. Pergi. Mu Lingjun langsung melempar Zhong Wanli. Dengan bunyi gedebuk, Zhong Wanli berguling ke tanah. Dia bangkit dengan cemas, dan berkata dengan putus asa, Tuan Guanzu, jika klan saya mau menundukkan kepala dan menyerah, dapatkah itu ditukar dengan kesempatan? Sui berkata dengan senyum tipis, saya ingat, di belakang keluarga Zhong Anda berdiri bangunan abadi pedang ajaib, yang dikenal sebagai 4 sekte abadi pedang terkuat di dunia, zaman kuno. 1. Sekarang dia telah membentuk aliansi dengan keluarga Hong dari alam abadi, mengapa kamu berencana untuk sujud kepadaku lagi? Huang Jianmo dengan sinis berkata, keluarga Zhong Anda ingin menjadi budak dengan 3 nama keluarga. Murah sekali. Semua orang tertawa. 3 nama keluarga. Penghakiman ini terlalu pedas. Jam berapa hari ini? Su Yi tiba-tiba bertanya. King Sijian Xiandao, ini bertepatan dengan es, langit penuh es, dan musim gugur gelap di dunia. Su Yi mengangguk dan berkata, ini harus menjadi kesempatan. Berbicara, dia meletakkan tangannya di punggungnya, berbalik dan berjalan menuju Gunung Qingyue. King Sijian Xian, Jie Kong Jianseng, dan lainnya dengan cepat mengikuti. Pada hari itu, di depan Gunung Qingyue, Su Yi sendirian, membunuh Hong Feiyu, keturunan abadi, membunuh 21 kekuatan besar di langit, dan menaklukkan Qinggang abadi Jiao, abadi akan menyerang dengan seluruh kekuatannya. Begitu berita itu keluar, dunia terkejut dan seluruh dunia terkejut. Bagi rekan-rekan pencinta My Novel, mohon dukungan, tekan like dan subscribe, agar Mimin tambah semangat lagi. Terima kasih.